Masyarakat Kabupaten Sorong Selatan mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Elisa Kambu Ahmad Nausrau pada Rabu 9 Oktober 2024. Deklarasi itu turut dihadiri rekam bersama rombongan untuk menyaksikan secara langsung dukungan penuh dari masyarakat Sorong Selatan yang tergabung di dalam tim relawan. Pada kesempatan itu, Elkam mantan Bupati 2 periode di Kabupaten Asmat itu memberikan tantangan kepada masyarakat untuk menangkan dirinya dengan perolehan suara 80%, maka dia akan perjuangan pemekaran Imeko di wilayah itu menjadi sebuah kabupaten baru. Besok ini pasti ada dengan berbagai cara masuk ke sini. Orang Sorong Selatan, orang Meibrat sudah harus harga mati bagi Esa. Suara masih kecil itu lain, harus serentak. Ini sudah saatnya dan waktunya orang Meibrat dan orang Sorong Selatan harus harga mati buat Esa. Kalau semua sudah bicara begitu, siapa yang melawan? Saya setuju dengan itu komentar tadi. Itu relawan toh? Saya setuju. Kita persempit ruang gerak dari kandidat yang lain. Bentuk semua posko. Saya mohon Bapak Gubernur, ini menjadi perhatian. Karena ini semangat daripada masyarakat ini sudah luar biasa. Tinggal dorong oleh Bapak. Bila perlu 20 rumah, 20 orang, satu posko. Kita bikin sampai 5.000 posko kan di Tenabuan sini. Di kabupaten ini. Karena kalau kita sudah menyampaikan harga mati Esa untuk jadi gubernur, kenapa harus kita takut-takut? Tidak ada yang susah. Saya turunan orang Meibrat, Kambu juga sampai ke Lombok, Sulawesi baru saya. Dan saya mau kasih tahu, Somsewya. Kalau pakai bahasa Jawa, siapa lu, siapa gue. Jadi saya harapkan untuk kita semua. Kalau bahasa Tehit, siumanen, siumate. Tapi bahasa Meibrat, jauh. Jadi saya harap sekali lagi, untuk kita semua, kita pastikan tanggal 27 tidak ada pilihan lain. Hanya nomor 3. Setuju? 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 Ya saya yel terakhir. Esa! Ulang. Ini macam baru bangun dari tempat tidur. Esa! 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 Harga mati. Tanggal 27. Bungkus. Tanggal 27. Menang. Oke, terima kasih. 100% Bapak Elisa Kambu dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya 2024-2029. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Ada sukacita di hari ini. Beliau hadir yang kedua kali. Itu pertanda bahwa beliau siap untuk menjadi gubernur. Dan telah beliau kemarin telah datang, telah kami terima sebagai masyarakat adat Tehit bahwa beliau sudah masuk dan ketuk pintu. Pertanda bahwa kemenangan ada di tangan beliau sebagai gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, kami masyarakat adat Tehit dan mewakili semua masyarakat adat Tehit yang ada, baik Nusantara, baik Imeko, baik Meibrat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, dengan resmi mendukung dan memenangkan Bapak Elisa Kambu untuk menjadi Gubernur Papua Barat Daya.
Oke, mari kita sebut itu. Dan saya sebagai masyarakat Taratehi sangat mendukung. Siapa lagi? Figur yang terkenal, yang kita sudah kenal, tidak ada kita ragukan lagi. Dengan demikian, saya mendukung kepada saudara-saudara sekalian sebagai kepala suku Tehi Nusantara yang ada dengan kami bersama-sama sini, Imeko dan juga saudara-saudara kita dari Maibrat. Mari kita bergandeng tangan, kita klaim negeri ini bahwa Elisa Kambu lah yang punya waktu untuk menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat Daya. Dan akhirnya saya atas nama masyarakat Tehi menyampaikan terima kasih kepada beliau yang kedua kali beliau ada di sini karena beliau cinta kepada kita masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Saya kira itu yang mungkin saya sampaikan sebagai respon dari masyarakat adat Tehi dan saudara-saudara kami dari Nusantara, saudara-saudara kami yang dari Imeko, saudara-saudara kami yang datang dari Maibrat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian dengan acara di hari ini. Mewakili Imeko, karena saya punya beliau itu sebenarnya Imeko Raya. Jadi saya perlu himpun orang ini, Imeko saya katakan kok, coba perhatikan Bapak bangun di Asmat itu sama dengan kita di bawah. Kita butuh perubahan, kita bukan cari uang, kita bukan mimpi. Saya bicara di depan ini, Tuhan tahu. Kami tidak bisa bicara untuk keuntungan. Bapak datang juga, Bapak saya ini orang jadi ini. Tapi kalau orang lain datang kemarin Bapak bicara, saya sebetulnya Bapak jadi ini, Mama jadi ini, anak jadi ini, semua jadi ini, cucu jadi ini. Itu siapa ya? Namanya negara ini punya sendiri kah? Iya, jadi saya minta kesedihan. Bapak ini bisa bangun di pecah, apalagi di tanah yang batu-batu begini, rata. Itu hal biasa bagi Bapak. Utamanya itu harus di pantai, Pak. Nah, jadi apapun yang kita rasakan semua harus kita bagikan, toh. Tidak usah berpikir kemana. Kita satu di dalam tersedih bahwa kita menangkan nomor 3. Kita menangkan nomor 3. Kita menangkan nomor 3. Terima kasih waktu saya kembali. Untuk meloloskan Bapak Elisa Kambu sebagai Gubernur Papua Barat Daya. Baik kami dari Bugis Makassar yang berada di Sorong Selatan menyatakan sikap sepenuhnya mendukung Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah untuk menjadi Gubernur Papua Barat Daya periode 2024-2029 dengan mencoblos nomor 3. Ewako. Terima kasih. Saya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang seterus-terusnya kepada semua orang yang telah berdoa untuk kami. Semua orang yang menyebut nama kami ketika mereka sedang berdoa. Semua orang yang sudah menyatakan tekadnya untuk mendukung pasangan nomor urut 3. Semua orang yang meringankan melangkah dan hadir di tempat ini. Kami menyampaikan rasa hormat, rasa salut, rasa bangga dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Disertai permohonan maaf karena kehadiran kami, Bapak Ibu meninggalkan kesibukan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan suami, meninggalkan istri, rela tahan panas di tempat ini. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah sudah bertekad hadir untuk semua suku bangsa, untuk semua agama, untuk semua golongan, untuk semua yang mendiami Papua Barat Daya ini. Kami tidak hadir untuk kelompok tertentu. Kami tidak hadir untuk suku tertentu.
Kami tidak hadir untuk keluarga tertentu. Kami tidak hadir untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi kami hadir untuk semua rakyat Papua Barat Daya yang mendiami negeri ini dari mana saja. Tapi kita semua adalah Papua Barat Daya. Kita memilih pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang tidak menyembah berhala. Pemimpin yang tidak menyembah dukun. Pemimpin yang tidak menyembah tuyul dan segala macam. Pemimpin yang takut Tuhan. Pemimpin yang sederhana. Pemimpin yang merendahkan diri. Pemimpin yang menghormati semua orang. Pemimpin yang memperlakukan pegawainya dengan baik. Bukan kekerasan. Bukan intimidasi. Bukan hal-hal. Tapi pemimpin yang menghargai manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kita semua datang dari debu tanah yang sama. Dan cacing juga menunggu kita semua. Tidak akan ada yang awet selamanya. Ketika mati cacing makan kita semua. Maka adalah aib, adalah tidak benar kalau kita ini saling menginjak satu dengan lain. Kita harus sepakat untuk memilih pemimpin yang tidak memanfaatkan kesempatan menghimpun hartanya. Pemimpin yang tidak memperluas kekuasaan. Jadi ada bapak tidak cukup, ada istri lagi. Istri tidak cukup, ada anak lagi. Anak tidak cukup. Akhirnya orang-orang yang potensial mau jadi anggota DPR saja susah karena mereka tidak punya uang. Karena orang bayar beli. Pileg kemarin kan begitu toh. Berarti kamu ini semua berdosa. Karena kamu tidak memilih sesuai dengan hati nurani. Orang-orang yang berkompeten supaya bisa membangun bangsa ini, supaya berpikir tentang kemajuan daerah ini. Karena dia bayar, dia nanti kumpul saja. Dia jadi anggota DPR juga dia kumpul. Dia jadi bupati kumpul. Nanti tahun berikut 5 tahun bayar lagi. Kamu siap dibeli? Siap dibayar? Siap. Untuk itu saya mengajak kita semua harus satukan kekuatan. Kita lawan politik uang. Siap. Kita harus lawan. Kita harus hentikan. Ini tidak boleh dibiarkan terus di atas tanah ini. Tanah ini membutuhkan orang-orang yang berhati mulia. Orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Supaya bisa menjadikan hatinya untuk melayani semua orang. Tidak boleh memberi ruang kepada politik uang. Setuju ya? Kamu lihat, saya sudah keliling ini. Kami 5 orang ini yang jalan keliling, kampanye keliling Papua Barat Daya ini hanya Elisa Kambu saja. Yang lain tenang di tempat semua. Karena Dora sudah tahu kamu punya kelakuan semua. Betul. Dora sudah tahu ini muka-muka ini, Dora sudah tahu. Ini muka uang semua ini. Nanti tanggal 25, 26, 27 tiba di rumah langsung mata gelap. Oke? Betul? Terus kamu maunya bagaimana? Mata gelap atau kita harus lawan? Kita harus lawan atau mata gelap? Harus lawan. Kita harus hentikan. Kambu dengan Ahmad datang. Kita tidak datang bawa uang. Walaupun saya ini bupati. Tapi saya datang tidak bawa uang. Saya datang bawa hati untuk siap dedikasikan seluruh hidup saya untuk kemajuan negeri ini. Untuk kepentingan umum. Kepentingan orang banyak. Bukan untuk kepentingan keluarga. Saya berani meninggalkan zona nyaman itu. Datang ke sini. Saya tahu. Tapi saya pastikan bahwa saya siap. Kami akan siap. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang 4 yang lain. Kita akan berjuang bersama-sama. Kita akan main bersama-sama. Tergantung siapa yang isi bola duluan. Termasuk siapa yang bisa tendang bola masuk gol. Ya, ini kalau saya lihat kekuatan hari ini, di mana-mana saya jalan saya lihat rupanya kesebelasan saya ini manusia-manusia hebat semua. Dan kita pasti akan menang. Kita pasti akan menang.
Kita pasti akan menang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan tetap hadir untuk kemajuan Papua Barat Daya. Gubernur dalam tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada adalah sebagai wakil pemerintah pusat, tapi juga sebagai gubernur, sebagai kepala daerah, mengkoordinasikan semua kepala daerah yang ada di bawah, di daerah bawahannya. Maka gubernur punya kewenangan untuk akan melakukan evaluasi terhadap para bupati, wali kota, dalam hal ini dokumen-dokumen perencanaan mereka. Kita yang akan melakukan evaluasi, sehingga kita akan melihat hal-hal mana yang memihak kepada rakyat, kita bantu dorong bersama-sama. Kita pastikan itu jalan. Gubernur akan hadir dengan bentuk kewenangannya adalah menghadirkan peraturan-peraturan yang diturunkan untuk dilaksanakan di kabupaten, kota, dan sebagainya. Itu, dan kita punya wilayah bawahan yang hanya 6. Kalau hanya 6 itu untuk Elisa tidak ada masalah. Setiap saat kita akan ada di kabupaten, kota itu. Kita akan memastikan bahwa bupati kerja dengan baik, wali kota kerja dengan baik, dia hadir untuk rakyat dan sebagainya. Ini akan kita kerjakan bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu jangan ragu, datang pilih nomor 3. Kalau mau maju, kalau mau aman, kalau mau damai, kalau mau kita bersatu, pilih nomor 3. Jangan pilih yang lain. Oke? Siap? Siap. Bapak Ibu, Asmat itu kampung kecil. Dia hanya terkenal karena ukirannya. Tapi Temnabuan ini kota sejarah. Tempat pembebasan, pendaratan, upaya untuk menyatukan negeri ini dengan Republik Indonesia. Maka tempat ini harus diberi perhatian khusus. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, para pejuangnya, menghargai sejarah. Sorong Selatan, khususnya Temnabuan dan kawasan sekitarnya, ini harus mendapat perhatian. Harus kita buat bagaimana supaya banyak orang mau datang ke sini. Kalau orang banyak datang ke sini, dia pasti butuh makan. Maka sayur mama akan laku, ikan mama akan laku, kepiting akan laku, udang akan laku, siput akan laku, ubi akan laku, pisang akan laku. Orang makan saja tidak cukup, dia butuh tempat tidur. Maka ya penginapan kita akan penuh. Penginapan ini butuh orang kerja, tenaga kerja. Warung-warung makan juga butuh tenaga kerja, maka perputaran ekonomi akan berlanjut. Maka wajib daerah ini harus aman. Kedua, kita harus polis dia bagaimana supaya jual kejayaan kita, pendaratan itu, supaya orang banyak yang berminat datang ke sini. Oke? Asmat itu kampung kecil. Presiden datang 2 kali. Itu karena hubungan emosional. Saya kebetulan waktu itu PDI Perjuangan. Ya, saya besarkan PDI Perjuangan, prestasi yang luar biasa. Jokowi datang, banyak hal yang kita bawa dari Jakarta kita taruh di Asmat. Hari ini Elisa Kambu telah didukung oleh Presiden terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto. Kalau presidennya Gerindra, gubernurnya Gerindra, baru mau apa lagi? Semua ini akan gampang kita mainkan. Yang penting kita bersatu. Yang penting kita pastikan negeri ini aman. Kita harus utamakan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Ini yang menjadi penting. Dan saya pastikan kita siap akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Bapak Haji Prabowo Subianto. Kita akan
berjuang bersama-sama untuk mensejahterakan rakyat melalui program-programnya. Oke? Sudah siap? Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak ada cerita. Kamu gabung sudah. Yang masih ragu-ragu segera merapat. Karena jangan nanti kau menyesal. Karena kamu yang ada di sini adalah kamu sudah ada di jalan yang benar. Karena yang nanti jadi gubernur Papua Barat Daya yang pertama ini adalah Elisa Kambu. Dan wakil gubernurnya adalah Ahmad Nasrallah. Kamu ingat kata-kata saya ini. Nanti kita lihat sama-sama. Oke? Yang terakhir. Yang terakhir dengar. Mana orang Imbeko mana? Angkat tangan dong. Imbeko mana? Imbeko Raya itu kamu suara berapa? Imbeko Raya kamu punya suara DPT berapa? 13.000. Oke, 13.000. Elisa Kambu siap mengawal, menyediakan pembiayaan untuk menghadirkan Kabupaten Imbeko. Tapi dengan syarat 13.000 itu harus kasih 10.000 untuk Elisa Kambu. Kalau kurang dari 10.000, kita tidak bisa lanjutkan yang saya bilang ini. Oke? Jadi harus kasih berapa? 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 Kasih tahu di kampung sana. Besok saya ke menemani. Besok pagi saya ke sana. Kasih tahu orang semua. Kalau mau Pemekaran punya kabupaten sendiri supaya kita urus cepat seperti Asmat, harus punya kabupaten sendiri. Tapi syaratnya kasih 10.000. Bisa? Bisa? Kalau kurang dari 10.000 jangan datang tagih saya. Oke? Semua yang duduk dengar toh? Semua dengar. Kasih tahu kepala distrikmu, kasih tahu kepala kampungmu, kasih tahu tokoh masyarakatmu. Kalau mau pemekaran, siapkan. Saya bilang begitu karena presiden ini presiden Gerindra. Jadi itu tuh kami duduk saja di dapur, kita sudah bisa selesaikan. Oke? Siap? Yang dari Imbeko. Oke? Kita juga akan menyediakan umroh untuk orang-orang tua yang tidak mampu. Biaya umroh. Tapi untuk mereka yang tidak mampu. Kamu yang ganteng-ganteng mampu ini tidak. Tapi untuk orang tua yang tidak bisa, mungkin tidak bisa berkesempatan ke Tanah Suci, kita akan siapkan. Kamu yang lain juga kakak ke Israel, ke Roma, nanti kita siapkan. Oke? Tapi Israel urusan yang gereja masing-masing, karena kita akan urusan yang gereja. Oke, rajin sembahyang sudah. Oke. Siap ya? Siap? Yang berikut. Ya, saya itu orang sudah maju jadi tidak perlu lagi. Ini rumah kita bersama. Papua Barat Daya. Maka rumah ini harus ada, semua tiang penyangga ini ada, harus ada orang Sawiat, harus ada orang Tehit, harus ada orang Imbeko, harus ada orang Mebrat, harus ada orang Tamrau, harus ada orang Moi, harus ada orang Raja Ampat. Saudara-saudara kita dari Nusantara harus bersama-sama. Kita urus rumah ini bersama-sama. Kita rawat rumah ini bersama-sama. Kita jaga rumah ini bersama-sama. Untuk saudara-saudara yang Nusantara, hormat. Karena kamu hadir di sini, Papua berubah seperti ini. Itu harus kita jujur akui. Kita tak beri hormat, tapi kita juga minta, kamu juga harus hargai kita yang ada di sini. Kamu juga harus hormati kita yang ada di sini. Semua ini bisa
Hanya di Otsus itu satu pasal saja, satu ayat yang tidak boleh. Gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Kamu sepakat ke tidak? Sepakat ke tidak? Kalau sepakat, pilih di antara nomor 3, nomor 5, nomor 2, nomor 4. Di antara ini kamu sepakat, silakan pilih salah satu. Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Bungkus, bungkus. Oke, bungkus. Oke, sudah. Terakhir tanggal 27 kita sudah siapkan tabel. Kita akan tunggu lihat kabupaten mana yang menang di atas 70%. Nanti kita lihat kabupaten baru, distrik mana yang menang. Distrik baru kita lihat kelurahan mana atau kampung mana. Baru kita lihat TPS. Tanggal 28 saya akan melakukan kunjungan safari Natal ke semua daerah yang kami menang. Datang untuk kita syukuran bersama-sama, sambil menjaring aspirasi dari masyarakat. Hari ini kamu dengar saya bicara, tapi tanggal 28 sampai dan Januari saya mendengar Bapak Ibu yang bicara. Semua informasi itu, mengapa harus saya datang? Supaya saya juga lihat. Saya tidak hanya dengar, tapi saya juga lihat. Dan itu akan menjadi bahan kita untuk perumusan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Papua Barat Daya 20 tahun ke depan, tapi juga rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Supaya aspirasi itu bisa kita cover semua. Setelah itu kita akan jabarkan setiap tahun. Itu informasi terakhir untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya bilang terakhir, tapi satu yang paling terakhir. Tanggal 25, 26, 27 itu banyak tamu yang kamu tidak kenal akan datang ke rumah, akan ketuk pintu. Jam berapa saja mereka akan ketuk. Kamu lawan ke tidak? Buka pintu atau tidak? Betul? Tuhan yang saksi. Elisa tidak bisa lihat kamu semua di mana-mana, tapi Tuhan sedang menyaksikan. Jadi kita harus lawan politik uang. Kalau mau hentikan penderitaan, jadi lawan politik uang. Tidak boleh. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang berjuang menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya ini orang yang bikin muhabah, orang yang tahu mainkan timur. Ini orang Sawiat, orang Tehit, orang Moi, orang Mebrat, orang Tamrau, yang tahu bikin muhabah. Kita yang bawa provinsi ini datang ke sini, maka wajib hukumnya gubernur ini harus orang yang tahu bikin muhabah, orang yang tahu adat, supaya kita tahu bahwa ini kita punya harta. Harta ini tidak boleh pergi ke orang lain, tidak boleh ke orang lain. Setuju kan tidak? Kamu setuju kan tidak? Kamu harus setuju, karena kita sudah sepakat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita semua ini orang Papua, orang Ternabuan sekarang, bukan lagi orang Sulawesi, bukan lagi orang Jawa. Kita semua sudah orang ini. Jadi kamu wajib hukumnya harus pilih orang Papua, orang asli Papua, karena kita dijamin oleh undang-undang. Yang lain-lain itu hanya keinginan, hanya nafsu, itu yang dorang rekayasa. Terjadi seperti itu. Siap lawan? Siap lawan?
Kamu yang perempuan-perempuan, kamu tahu, dengar sekarang. Kalau sudah kawin itu jangan kembali bikin susah orang di dusun ini lagi. Sudah kawin itu sudah jalan, sudah jangan bikin repot kita di sini lagi. Ikut laki. Jangan bawa nona atau bikin susah kami di sini. Kalau itu yang dibiarkan terus, orang Papua akan tetap jadi penonton terus. Baru kamu mau bagaimana? Setuju kan tidak? Setuju? Kita harus lawan. Bukan kita marah kamu tidak. Kamu silakan pergi. Nanti dari kita saja. Kalau ada ini kita kasih tanah sedikit kah, kasih apakah begitu. Tapi jangan kamu paksakan untuk mau ambil alih hak kesulungan orang Papua. Tidak boleh. Ini harus kita lawan. Oke? Teman-teman dari Sulawesi, terima kasih untuk dukungannya. Saya ini sudah diberi gelar Daeng Tojen oleh orang Sulawesi tahun lalu di Hotel Vega. Mereka sudah kumpul, mereka sudah mendeklarasikan dukungannya dan memberi saya gelar Daeng Tojen. Itu katanya ini orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang yang serius, orang yang benar-benar berintegritas. Jadi ini Daeng Tojen, kamu jangan main-main. Oke. Terima kasih Pak Ketua KKSS. Nah, kemarin di Sorong Selatan sudah dideklarasikan. Kota Sorong lagi sebentar dipersiapkan. Kami sudah mendapat dukungan dari NTT, terus dari Toraja, dari Sangir, sebentar lagi dengan Maluku, dan yang lain. Jawa kita sedang bekerja. Untuk itu mari kita rapatkan barisan, kita melangkah bersama untuk memperbaiki keadaan kita. Cara memperbaikinya adalah melalui pemilu tanggal 27 November ini. Pilih pemimpin. Kami ada 5 orang, silakan pilih sesuai dengan hati nuranimu. Tapi Elisa dan Ahmad, pasangan nomor 3, juga menawarkan diri kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Jikalau ada yang belum menentukan pilihannya, silakan bergabung dengan pasangan nomor 3. Jadi begitu, kira-kira begitu. Kita yel-yel dulu ya, berdiri dulu. Silakan berdiri, kita yel-yel dulu. Oke, kita yel-yel dulu ya. Saya bilang Esa menang itu harus kepal tangan.